Sobat Papeta, balik lagi di Papeta FM dengan kali ini aku, Oktavinda Olivia, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Oke, hari ini tentu Papeta FM menghadirkan tamu undangan yang keren banget. Ada Mas Hasan. Halo Mas Hasan. Halo, salam kenal semua ya. Perkenalkan aku Hasan. Saat ini kegiatanku di wira swasta, wira usaha di Kans ID namanya. Oh, nah ini udah disinggung ya sama Mas Hasan mengenai Kans. Nah mungkin dari Mas Hasan bisa menjelaskan dulu nih Mas, Kans ini tuh sebenarnya apa dan bergerak di bidang apa? Oke, jadi sedikit menjelaskan ya. Mungkin sebelum aku menjelaskan lebih jauh tentang Kans, kenapa Kans itu berdiri ya. Nah, pada awalnya dulu samalah sama kayak teman-teman, dulu aku seneng ya kegiatan organisasi. Dulu tahun pertama ikut BEM UNS, ikut HM Pelita, kemudian tahun kedua dipercaya jadi ketua himpunan juga di PKP HM Pelita 2020 ya. Saat itu Covid pertama gitu. Kemudian di saat itu juga aku senang ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat, kan kornya di PKP kan itu kan. Nah ikut namanya dulu PHP 2D ya, kalau sekarang PPK Ormawa. Alhamdulillah lolos itu di HM Pelita tahun 2020, kemudian 2021 ikut namanya BMFP. Nah ini BMFP ya, namanya BMFP. Nah di BMFP saat itu aku juga belum pernah ya, BMFP itu ikut namanya hibah-hibah kayak gitu, belum pernah. Dulu orientasinya BEM demo ya kayak gitulah. Nah aku ingin mengubah bagaimana BEM itu bisa menjadi yang siswa-siswa berprestasi gitu kan. Nah akhirnya pada saat itu BMFP ikut juga di PHP 2D, alhamdulillah juga lolos. Bahkan saat itu BMFP bisa membawa UNS juara 2 nasional di namanya Abidaya gitu. Dan saat itu juga aku masih di HM Pelita sebagai Dewan Pertimbangan Pengurus. HM Pelita juga masih namanya ada program lanjutan PHP 2D namanya P3D dulu, lolos juga. Jadi 2021 itu ada 2 program itu. Nah singkat cerita, dari beberapa program yang aku ikuti itu, ya udah kalau trennya mahasiswa kan kalau lulus kerja udah selesai ya. Nah tapi aku melihat suatu keprihatinan. Mitra-mitra aku di lapangan itu ya kadang kan kalau program membuat produk harus dijual. Nah saat program semangat-semangat kan temennya banyak gitu kan. Nah saat itu kok di sana itu kasihan ya, ini nggak ada nyalurin, yang dampingin lagi siapa, kalau mau memperluas bisnisnya itu bagaimana. Nah saat itu aku tercetus ide ya bareng temanku ya di PKP namanya Mas Rifka. Itu teman di Kapitku dulu, di Pelita Kapit keprofesian yang pokoknya dodolan yang angkringan PKP ya, itu pencetusnya pokoknya. Nah itu Mas Rifka, kemudian sama Mas Angelo. Mas Angelo itu dari Agrotek. Nah itu dia dulu timku juga di BMFP di PHP 2D. Nah akhirnya kita bertiga bareng-bareng ya bikin beberapa inisiasi lah. Mas Angelo itu yang mencetuskan ya perkumpulan kita mau dinamain apa, kan kita pengennya menciptakan peluang-peluang Mas, namanya Kans Indonesia, peluang untuk Indonesia, dan akhirnya Kans ID itu. Nah di tahun pertama kita berdiri itu 2021 akhir, kemudian 2022 ikut namanya Semesta itu 11 Maret startup akademi itu. Nah lolos, alhamdulillah ya, didanai dapat modal. Dari situ ya kita mulai berjalan, dan orientasi awalnya sih ya udah 2022 kan aku lulus ya, habis itu pengenku kan dulu kuliah di luar negeri kan, kuliah tapi bingung kuliah maksudnya cuma jadi dosen gitu kan, nantinya nanti kok nggak ada apa ya, kita perlu mengembangkan lebih lanjut apa. Nah, akhirnya melihat dari teman-teman Fakultas Pertanian yang koranya bisnis itu sebenarnya di pertanian ya, dan masih jarang yang punya bisnis pertanian, itu anak pertanian jarang ya, yang khusus bidang pertanian ya. Kalau yang punya bisnis lain banyak, bisnis properti ada, bisnis perdagangan dan lain-lainnya banyak. Akhirnya dari situ kita menekuni ini, dalam dia bisa jalan ya, walaupun masih kecil ya, masih pelan-pelan sampai sekarang belum bisa expand jauh ya, karena kita mainnya kita hati-hati dan kita mempunyai prinsip kita berbisnis dari modal yang ada, jangan sampai kita minta modal orang lain, minta modal orang tua, menjual apa, menggadaikan apa. Jadi bisnis kita ya udah jalannya dikit-dikit, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun hingga 2024 ini mengalami terus peningkatan omset dan peningkatan proyek juga. Gitu. Wow, berarti kami sini tuh bergerak di bidang pertanian ya Mas? Ya, kalau spesifiknya kita di konsultan pertanian, namanya konsultan pemberdayaan masyarakat dan pertanian berkelanjutan. Nah, produk kami ada 4 yang utama, namanya Kanslor, Kansplan, Kansel, sama Kansmik. Kalau Kanslor itu kita sebagai konsultannya perusahaan. Misal
tadi yang sebelum kita on air ini ya, udah singgung, misal suatu perusahaan mau mengembangkan lahan demplot. Nah, kan perlu studi-studi tentang kesuburan tanah, perencanaan budget dan lain sebagainya. Nah, kita cari di situ. Kemudian perusahaan ini punya suatu produk teknologi. Nah, teknologinya ini pengen dikembangkan ke masyarakat, petani. Tapi kan kadang teknologi nggak sinkron ya sama kebutuhan petani. Nah, kita yang mengkaji supaya teknologi yang dibuat itu bisa dipakai petani. Itu kalau di PKP itu komunikasi pertanian atau difusi inovasi, teorinya Rogers itu namanya. Nah, kita mengadopsi itu. Nah, kemudian jika suatu perusahaan punya produk, pengen menganalisa kesuburan tanah, pengen mengembangkan kira-kira ini di scale up di seluruh dunia bisa enggak? Nah, kita bisa itu. Kemudian kalau Kansmit itu kita kecenderungannya bekerja sama sebagai trainer sih. Misal dosen-dosen ada pengabdian masyarakat, mahasiswa ada gitu, kita bisa turut serta di situ sebagai pembicara, sebagai trainer, sebagai pendamping di situ. Kemudian Kansmit itu kita misal suatu desa pengen mengembangkan pertanian, pengen mengembangkan bisnis pertanian, mengembangkan side plan pertanian, kita bisa bergabung di situ. Kalau saya Kansel itu kita sebagai hilirisasi produk-produk pertanian. Jadi kurang lebih itu kalau bisnis kami jalannya ke arah situ. Ya, sebenarnya dari apa yang dikatakan sama Mas Hasan itu udah banyak menjawab banget ya ini dari yang aku mau tanyain ya Mas. Yeah. Terus sebenarnya aku ini agak penasaran sama Kans. Kans itu sebenarnya kepanjangan apa gitu atau diambil dari kata apa sih kok bisa Kans gitu? Kans itu nggak ada kepanjangannya ya. Kans itu kalau teman-teman tahu change, peluang. Nah, dalam bahasa Inggris kan kalau orang di Indonesia kan biasa bahasa Inggris tapi di Indonesia kan loh. Nah, change jadi kans, chance itu kan biasanya kans kan peluang. Nah, maka dari itu kita namakan kans itu sebagai peluang kans.id, ID-nya Indonesia kan. Nah, kita ingin membukakan peluang-peluang bidang pertanian di Indonesia itu selebar-lebarnya yang bisa kita kolaborasi untuk mengembangkan khususnya pertanian berkelanjutan gitu. Jadi kan itu diambil dari kata change ya? Ya, change. Kira tuh ada kepanjangannya? Nggak ada kepanjangannya. Makanya kalau kita warnanya hijau-hijau ya. Nah, hijau kan melambangkan apa ya? Seger. Ada filosofinya juga ya? Ya, seger, kemudian apa ya? Sahdu, sejuk gitu kan, hijau. Kalau nggak hijau, biru kan biasanya. Kan kepala pertanian itu identiknya dengan hijau ya, daunan gitu. Nah, makanya kita itu sih ini. Oke, makasih Mas Hasan. Sangat inspirasi ya. Terus ini lanjut lagi. Kira-kira dalam menetapkan program-programnya Kans ini ya, Mas Hasan itu pertimbangannya apa? Atau mungkin untuk melihat kebutuhan masyarakat gitu. Itu kira-kira gimana? Kalau cara mengembangkan program sih, yang pertama ya, kalau dulu di awal ya kita hanya ngikuti arus. Oh gini trennya ini ya. Kan jasa ya kalau kita ya. Ini trennya anak KKN pelatihan mesin pertanian. Kalau di desa pelatihannya pertanian. Ya udah kita nembusi anak KKN itu di PC semua kelompok itu ada berapa ratus di PC sama temenku itu. Nah setelah itu kita melihat ikut kerjasama sama mitra-mitra. Kita kenalan sama partner startup. Kenalan di situ butuhnya apa yang sinkron sih yang mirip-mirip dengan kita. Nah kita menawarkan jasa kita. Kemudian kita juga ikut lomba ya. Nanti ikut lomba kan di situ pasti ada kenalan, ada apa calon investor atau apa gitu kan. Nah di situ kita kenalan. Akhirnya kita dapat peluang baru, dapat market baru, dapat player baru kalau di penjualan. Nah kemudian di sisi lain kita ya udah penawaran email, penawaran apa namanya IG dan lain-lainnya. Dan bagaimana caranya ya kita diskusi di dalam tim sih. Diskusi kira-kira tahun ini kita punya target apa. Nah targetnya tahun ini pengen omset 1 miliar gitu kan bisa. Ya udah kita bagaimana caranya ya kita cari project yang nilainya bisa mencapai hal itu gitu. Nah kita setnya itu dari tim. Nah kecenderungannya kan di sini aku sebagai CEO sebagai yang ngatur ya. Maksudnya ngatur itu yang ngatur kira-kira ini mau diarahkan tahun ini tuh kita alokasinya pengen dapat dana berapa, untungnya berapa. Pengen menyebarkan dampak seberapa, jangkauan wilayahnya seberapa gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih. Kita diskusi pasti di tim itu kita bertiga yang diskusi apa. Terus kira ada tantangan apa yang dihadapi sama Mas Hasan dalam menjalankan Kans gitu dari program-programnya juga? Kalau tantangannya sih yang pertama dulu ya di awal masalah
project ya, karena kita bisnisnya kan dari project jasa gitu kan. Kalau nggak ada project ya kita nggak bekerja. Nah, akhirnya dulu di awal kita mengembangkan duitnya kita membuat demplot untuk menunjukkan bahwasanya kita itu bisa loh meningkatkan produktivitas pertanian dengan konversi organik ini, dengan penerapan pupuk organik. Nah itu, nah memang berat sih karena dulu di awal kita harus mengeluarkan uang untuk retribusi untuk insentif ke petani, untuk subsidi ke petani, kemudian kita harus membeli hasil panennya, kita harus menjualnya, nah itu berat banget. Nah dengan tim yang terbatas gitu kan, karena kalau timnya banyak-banyak kan kita harus membayar orang banyak lagi gitu kan, sedangkan kan pemasukannya belum banyak gitu kan. Nah kemudian selanjutnya yaitu tantangan terkait masalah ketika kita memegang proyek nih. Nah ketika memegang proyek yang proyeknya besar, pasti kita kan pembayaran sebuah proyek itu biasanya awal, tengah, akhir ya. Nah ketika kita menjalankan kan pasti harus ada modal dulu. Nah setelah itu ya baru bingung itu. Jadi kalau buat aku tantangan paling utama itu sebenarnya dulu bagaimana ketersediaan proyek yang bisa menggunakan jasa kami. Bukan masalah uangnya. Uang itu selanjutnya gitu. Setelah ada proyek kita, oh iya, kan kita mau dapat uangnya dari Sangatta, tapi kan kita harus mengeluarkan uang dulu kan. Nah makanya tantangannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu tantangan terkait ya tentunya di umur-umur kayak gini ya, pasti godaan-godaan untuk bekerja itu tinggi gitu. Nah makanya di situ tantangannya dari kita mensiasatinya, kita bergaulnya sih, kita ikut komunitas bisnis, dan di situ rata-rata partner-partner kita itu lebih tua, umurnya ada yang kayak umur ibuku ya, paling 10 tahun di atas, 5 tahun, jarang yang ketika kita sekarang ya yang teman bisnis kita, partner bisnis kita itu yang lebih muda jarang gitu, yang udah benar-benar menjalankan pure bisnisnya ya. Kecuali kalau mencoba-coba startup yang penting ikut pitching, ikut lomba-lomba banyak yang lebih ini. Tapi kalau yang melangkah yang memang benar-benar pure kita menjalankan bisnis itu rata-rata udah lebih senior dari kita. Nah dari situ kita justru dapat berbagai insight, beberapa pandangan gitu dari mereka, dan yang menguatkan kita untuk survive bisnis hingga 2 tahun ini gitu. Dan alhamdulillah ini udah jalan 2 tahun nih, Agustus ini salah legalnya ya. Iya. Nah itu udah harusnya ya. Waktu apa tuh namanya? Tadi kan tujuannya Karsini kan untuk meningkatkan produksi pertanian ya, untuk masyarakat. Kira-kira itu monitoringnya atau gimana dari Karsini itu memastikan bahwa program itu berjalan dan emang benar-benar berdampak itu gimana? Kalau di awal kita pasti membuat demplot ya, seperti yang tadi dikatakan tadi ya. Tapi kan nggak mungkin melulu kayak gitu. Kalau melulu kayak gitu kita nggak dapat duit. Kan bisnis kan intinya kita dapat uang ya. Kan sama kan kayak bekerja di perusahaan, kan kita bekerja dibayar oleh perusahaan. Kan kalau bisnis kita harus mencari project, mencari buyer, mencari orang yang mau beli produk kita supaya kita dapat uang. Nah, ini ya gitu kan, kita kan juga menghidupi beberapa orang kan di situ. Nah akhirnya alhamdulillah pada tahun ini kita dapat proyek ya, proyek untuk sampling di seluruh Indonesia gitu. Nah itu challenging sih buat kami gitu ya, dengan perusahaan yang masih cukup kecil, baru 3 orang, yang intinya kita memegang proyek itu 11 provinsi gitu, dari Sumatera sampai Sulawesi. Kalau Papua nggak ada karena nggak ada sawahnya gitu. Nah di sana ya kita triknya bagaimana ya, kita harus mensiasati supaya kita bisa efisien di proyek yang besar pertama ini, proyek besar pertama kami ini bisa berhasil, bisa capaiannya bagus. Akhirnya kita kebetulan ya alhamdulillah dulu organisasi itu cukup bermanfaat gitu. Jadi teman-teman jangan menyesal ya ketika ikut organisasi harus iuran ya tiap proker ya, harus mengeluarkan ini itu nggak apa-apa, itu bermanfaat. Di bisnisku sekarang, dulu aku ikut namanya Pomasepi, karena dulu di Himpunan Penyuluhan Pertanian, sama ada Ikatan Mahasiswa Penyuluhan juga, itu ada beberapa kenalan. Sama dulu aku ikut beasiswa Rumah Kepemimpinan ya, yaitu di Indonesia. Nah dari situ aku bisa nih ada proyek di Sumatera Utara, proyek di Asahan. Kan nggak mungkin dengan keterbatasan dana yang kita miliki, dengan yang harus menghandle di beberapa provinsi, ini udah jalan 7 provinsi, dengan uang yang nggak cair di awal, kan besar operasionalnya. Kalau kita harus kesana kan harus naik pesawat, kan nggak mungkin cuma 1 orang, 2 orang, 3. Itu tiketnya mahal banget. Nah akhirnya kita kontak teman dari beasiswa EKA, dari teman-teman penyuluhan, kita kontak di sana, ketemu, kita kerjasama.
Nanti kita minta bantuan untuk mengambil sampel dengan kriteria ini kita training, alhamdulillah jalan. Alhamdulillah itu kita udah berjalan yang di luar Jawa ya. Yang di luar Jawa itu udah 2 provinsi, di Sulawesi Tenggara, di Kolakal Timur namanya, satu lagi di Asahan. Udah berjalan dan alhamdulillah proyeknya bisa clear, bisa selesai dan teman-teman cukup bisa bekerja dengan bagus di sana gitu. Dan itu manfaatnya ikut organisasi itu, jajaran mahasiswa penyuluhan, jajaran mahasiswa beasiswa aku dulu dan bisa jalan. Ya walaupun dulu ya sama seperti teman-teman pas aku di BEM di himpunan ya sama lah kayak gini gitu. Tapi ya bagaimana kita memanfaatkan itu sebagai keunggulan kita. Alhamdulillah saat ini di jalannya bisnisku ini bisa berjalan lah. Nah nih teman-teman ya, kalau mendengarkan, kalau dimintain iuran jangan marah-marah pokoknya ya. Nah, ya. Biasa kayak gitu. Iya. Ya, kan itu cuma mengurangi, kan dulu kalau kuliah ya biasa kan kita kuliah kan dapat beasiswa toh, beasiswa dari orang tua. Nah gitu. Nah jadi ya nggak apa-apa, kita manfaatkan itu sebaik mungkin untuk mencari pengalaman ya. Ya kalau mau nyimpang dikit ya nggak apa-apa, tapi jangan kebablasan, nanti kebablasannya kuliahnya jadi tertunda, lulusnya nggak tepat waktu. Nah itu yang jadi PR, nanti kita bisa bertanggung jawab. Kan kalau sama orang tua tuh gampang tuh tanggung jawabnya, nilainya yang penting bagus, IPK-nya kumlot. Nah wis ini pun itu. Nah makanya itu harus ditunaikan. Walaupun ikut organisasi sana sini jarang pulang atau ikut kemana. Nah dilakukan aja gitu. Dulu aku pas di BEM ya, BEM, HM, dulu aku sering ikut lomba, sering ke luar pulau gitu kan. Ya kalau bisa ya itu, dulu awal aku ikut lomba pertama itu belum punya duit pegangan ya. Nah dulu dibayarin sama orang tua juga, beli tiket pesawat untuk lomba ISA itu di Ambon dulu 2018 itu pertama kali naik pesawat juga. Nah dari situ alhamdulillah bisa dapat, kalau menang kan dapat reward dari WNS, itu disimpan, akhirnya bisa ikut lomba lagi, bisa ke luar negeri, bisa lomba kemana-mana. Nah akhirnya orang tua juga akan paham sendiri dan alhamdulillah lulus saat itu ya. Alhamdulillah pas ini tepat wisudaku 2 tahun yang lalu ini kan 2024 Agustus. Dulu aku sudah Agustus 2022 ya, alhamdulillah di Fakultas Pertanian jadi nomor 1 lah di wisuda itu. Gitu pas dulu ya, itu makanya kita harus bisa membuktikan lah kalau orang tua kan yang penting itu on time. Keren sih ya. Udah kumlot terus sekarang udah bisa membangun startup sendiri ya Mas. Nah dari kansnya itu pencapaian terbesar apa yang sekarang itu udah dicapai? Kalau pencapaian terbesar dari kami ya tahun ini sih, kita bisa goals project untuk saya analisis sampling, jasa sampling, monitoring, demplot gitu kan. Dari BUMN lah, BUMN yang cukup besar di bidang pertanian yang menguasai pupuk seluruh Indonesia. Namanya Pupuk Indonesia. Kita untuk sampling di 11 provinsi ya untuk sampling tanah. Kemudian kita analisis lab, kita bermitra dengan lab-labnya Kementan, lab-labnya kampus untuk rekomendasi pemupukannya mereka untuk alokasi pupuk subsidi ke depan. Ya itu pencapaian terbesar kami sejauh ini. Harapannya ke depan kalau memang target kami tahun ini kita bisa bermitra di perusahaan-perusahaan nasional yang besar ya. Kalau tahun depan target kami selain bermitra dengan perusahaan-perusahaan nasional, kita bisa bermitra dengan pihak-pihak internasional gitu. Jadi memang kita arahnya seperti itu untuk mengembangkan bisnis ini. Dan mengapa aku mengambil kuliah lanjut? Karena kan bisnis kita jalannya di konsultan, di jasa, orangnya itu yang dipegang lah kalau di situ. Nah ketika orangnya itu kredibel, bisa goal projectnya bagus, bisa membuat proyek yang buat interesting banyak pihak gitu kan. Nah makanya itulah yang dinilai. Maka dari itu salah satu parameternya kalau menurut kami dan tim itu pendidikan. Maka dari itu bagaimana caranya kita juga kuliah. Dan kuliah jangan bayar gitu kan, kalau bisa dengan apa yang kita miliki itu yang jadi portofolio kami. Portofolio itu yang kita jual untuk mendaftar beasiswa. Dan alhamdulillah dari dulu 2023 aku yang goal beasiswa PMDSU itu dari Dikti ya, itu fast track S2 S3 gitu. Jadi itu untuk meningkatkan reputasi perusahaan juga. Tahun ini alhamdulillah 1 goal dari LPDP Mas Rifka timku dulu angkatanku saat kuliah. Nah 1 lagi ini sedang proses seleksi LPDP masih dulu itu ya. Alhamdulillah jika ini goal semua ya itu cukup lah buat kami. Peran kami sebagai perusahaan kan, kalau sekarang kita perusahaan kan ada kewajiban misal untuk naik pangkatnya personil itu kan personilnya dikuliahkan dan lain-lainnya.
kan bayarin ya perusahaan beasiswanya. Kalau dari kami, bagaimana ini masih muda, dari portofolio yang kita bangun bisa mengembangkan SDM kita tim di usaha dengan kuliah tapi melalui beasiswa. Dan dari proyek yang ini salah satu caranya untuk bagaimana kita berkontribusi untuk Indonesia ke depan. Oh gitu, keren banget nih. Ini sebenarnya tadi tuh udah mau tanya nih ya Mas, harapan sama rencananya, tapi udah ini udah kejawab. Ini dari yang disampaikan sama Mas Hasan ini menurutku tuh banyak banget insight-nya yang sangat memotivasi. Terus juga mungkin nanti teman-teman pertanian bisa mendengarkan, kemudian juga bisa menjadi motivasi untuk kita ke depannya, khususnya sebagai mahasiswi pertanian gitu. Di sini aku mau ngucapin juga terima kasih ke Mas Hasan karena udah menyempatkan hadir di Faberta FM dan menjadi pembicara pada hari ini gitu. Semoga apa yang udah disampaikan Mas Hasan itu juga bisa bermanfaat dan harapan-harapannya untuk KANS itu kedepannya bisa jadi goals ya gitu. Amin. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa.